Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita mampu menjalankan kaki kita dari rumah menuju Masjid Darussalam, yang karena kebaikan Allah kita masih dikasih banyak sekali kenikmatan, nikmat yang harus dan sangat harus kita bersyukur pada hari ini adalah Allah masih memberikan kita kenikmatan, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kalau bukan karena kebaikan Allah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam, mungkin kita tidak berada di sini. Kalau bukan karena kebaikan Allah memberikan nikmat iman, mungkin kita belum mengenal Islam. Maka dari itu kita patut bersyukur Allah masih memberikan kita kenikmatan iman yang kuat di dalam hati kita masing-masing. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memperjuangkan Islam sehingga Islam itu mampu tersebar ke seluruh dunia. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah dan para sahabat, mungkin Islam pun juga tidak sampai ke Demak, tidak sampai ke rumah-rumah kita, nggak sampai itu. Namun karena perjuangan Rasulullah dengan hartanya, dengan dirinya, dengan kemampuannya, dengan waktunya, beliau kerahkan semua untuk mendakwahkan Islam sehingga Islam itu bisa sampai ke kota Demak. Selanjutnya ibu-ibu yang saya hormati, saya kemarin di WA sama Bu Buning untuk mengisi kultum karena ini jadwalnya minggu pertama gitu. Oh, minggu terakhir. Ya pokoknya ini jadwalnya pemuda Muhammadiyah untuk mengisi kultum sebelum kultumnya Pak Soali, sebelum kajiannya Pak Soali. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini saya mau sedikit menyampaikan tentang sebuah hadis yang mungkin kita pun mungkin sering mendengarnya. Saya akan bacakan karena panjang. Saya akan bacakan artinya ya. Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir bangsa kafir saling mengajak untuk memerangi kalian, memerangi umat muslim, sebagaimana orang-orang yang akan makan saling mengajak menuju piring besar mereka. Seorang sahabat bertanya, apakah disebabkan dari sedikitnya kita pada hari itu? Rasulullah SAW menjawab,
Tidak. Bahkan pada hari itu kalian banyak sekali jumlahnya, tetapi kalian seperti buih di lautan. Dan Allah akan menghilangkan rasa gentar dari dada musuh terhadap kalian, dan Allah akan menimpakan wahan di dalam hati kalian. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah wahan itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahan adalah cinta dunia dan takut menghadapi kematian." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4297. Dari hadis di atas yang saya bacakan tadi, bahwa mungkin kita sekarang itu sudah mulai sadari bahwa umat Islam zaman sekarang itu, atau setelah meninggalnya Rasulullah dulu, dari masa Rasulullah hidup, terus kemudian para sahabat, terus kemudian masa tabi'in dan seterusnya sampai sekarang. Itu yang paling hampir sesuai dengan hadis ini itu adalah sepertinya sekarang. Nggih napa mboten ibu-ibu? Kita merasakan nggak sih sekarang umat Islam itu kita itu kayak nggak punya power sama sekali. Kita tuh nggak punya kehormatan sama sekali. Sekarang itu umat Islam banyak direndahkan. Umat Islam itu nggak tahu mau ngapain sekarang itu. Kira-kira kenapa ya Bu ya, umat Islam kok sekarang kok seperti ini? Kita ambil contoh sedikit ya. Sekarang itu banyak umat Islam di Indonesia itu, orang Islam kan sangat banyak gitu, napa mboten Bapak Ibu? Sangat banyak. Namun sekarang itu kemaksiatan itu banyak sekali. Ternyata yang melakukan orang Islam, nggak jauh-jauh lah di lingkungan kita, misalnya di samping sini di taman sini, terus kemudian kalau kita mau ke sana lagi, jalan ke sana lagi, itu yang pertama banyak anak-anak muda, anak-anak muda remaja gitu lah. Itu pacaran yang tidak biasa. Kalau malam-malam biasanya saya lewat di situ. Terus kalau hampir ke sana lagi ada yang jualan-jualan minuman itu. Naudzubillah. Nah, kok bisa umat Islam itu yang segini banyaknya itu, tapi kok masih ada orang-orang Islam yang melakukan seperti itu? Nah, kira-kira kalau saya tanya seperti itu kira-kira jawabannya gimana ibu-ibu? Kenapa dengan banyaknya orang Islam itu, tapi kita itu tidak mampu meminimalisir terjadinya kemaksiatan di lingkungan kita? Kira-kira kenapa ibu-ibu? Ada yang mau mencoba menjawab? Oh, belum ada ya? Oke. Nah, saya berusaha mau menjawab pertanyaan saya sendiri. Ini jawaban yang saya peroleh dari beberapa kali bertemu
orang-orang yang saya anggap solih. Nah, pada saat itu saya bertanya pada seorang ustadz, saya tanya, Ustadz, ini kenapa sih sekarang ini banyak sekali orang-orang kita itu hidup di lingkungan orang-orang Islam, namun kemaksiatan itu sekarang itu banyak sekali terjadi. Nah, terus si Ustadz ini menjawab, kita itu berada di fase yang disampaikan tadi, hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa umat Islam sekarang itu banyak, tapi seperti buih, diombang-ambing ke sana ke sini itu sangat mudah sekali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena umat Islam sekarang itu jauh daripada ajaran Islam. Kita itu hidup jauh dari ajaran agama Islam. Bahkan orang Islam sendiri itu kadang itu bingung, kaget, malah mungkin nggak tahu. Ada beberapa amalan yang itu amalan orang Islam, tapi orang Islam itu tidak tahu bahwa itu adalah ajaran agama Islam. Nah, kita mulai dari hal yang kecil dulu ya. Dari amalan-amalan Rasulullah yang dulu sering dilakukan zaman Rasulullah, tapi sekarang itu ketika orang melakukan itu seperti amalan yang asing. Contoh misalnya hal-hal kecil misalnya, sekarang itu masih nggak ada orang yang memakai siwak. Pernah lihat Bu, ibu-ibu, atau ada yang di rumah misalnya bapaknya atau saudaranya atau yang sudah tua-tua memakai siwak yang kayu, yang biasanya kita kalau dari umroh atau dari haji biasanya kita beli itu biasanya buat dipakai di rumah misalnya. Masih ada. Nah, siwak itu adalah bagian dari sunnah-sunnah Nabi. Kapan siwak itu dipakai? Nah, siwak itu dipakai ketika sebelum sholat, yang biasanya saya pernah lihat di sini ada, entah itu orang dari luar atau dari mana ya, pas sholat di sini, pas mau sholat itu pakai siwak dulu, nah, itu salah satu sunnah Nabi yang sekarang itu jarang kita temui. Padahal dulu musuh-musuh Islam itu, orang-orang kafir pada zaman itu, ketika berperang memerangi orang-orang Islam itu, ketika berperang itu, orang kafir itu dia bergetar hatinya ketika melihat orang-orang Islam itu bersiwak. Karena dilihat dari jauh bahwa orang Islam itu sekarang itu angel dikon anut, disuruh anut orang-orang kafir itu nggak mau. Nah, dilihat lagi malah sekarang itu orang-orang Islam itu sudah mulai makan pohon siwak itu, digosok-gosok. Kalau kita lihat dari jauh itu kan seperti makan akar atau makan batu, makan kayu. Nah, itu salah satu hal yang membuat orang kafir itu getar atau bergetar hatinya. Nah, itu dengan satu hal saja. Karena di balik
kita melaksanakan amalan-amalan sunnah itu, kita itu akan dimuliakan oleh Allah. Nah, yang memuliakan siapa? Allah. Nah, tapi sekarang itu orang Islam banyak sekali yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, itu hal-hal yang kecil. Nah, belum hal-hal yang lain yang lebih penting lagi. Ibu-ibu, saya mau tanya, belajar itu penting atau tidak? Penting atau tidak belajar? Nah, belajar penting ya, setuju ya? Nah, kalau belajar ilmu-ilmu umum itu penting nggak? Misalnya contoh matematika, fisika, kimia, dan ilmu-ilmu umum yang lainnya, itu penting atau tidak? Kalau apa ya, kebutuhan itu kebutuhan primer atau sekunder? Iya, primer apa sekunder atau tersier? Menuntut ilmu umum itu hukumnya itu kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier? Itu pun ibu-ibu, primer. Nah, ada yang menjawab primer, ada yang nah jadi ini yang banyak sekali apa ya, orang Islam itu tidak menyadarinya, bahwa belajar semua ilmu itu adalah hukumnya, kalau kita lihat apa tadi, kebutuhan itu adalah kebutuhan primer. Ini penting sekali. Nah, tapi umat Islam sekarang itu kita itu dibodohi, seolah-olah ilmu itu dipecah menjadi dua. Sadar atau enggak? Ilmu agama dan juga ilmu umum. Nah, padahal keduanya ini adalah ilmu umum sama ilmu ilmu agama ini itu adalah satu kesatuan. Dulu ulama-ulama dulu itu tidak membedakan ilmu-ilmu seperti itu. Makanya dulu zaman zaman masa keemasan Islam, dari Rasulullah sampai zamannya Khilafah Utsmaniyah itu menempatkan ilmu pengetahuan itu sangat penting. Nah, makanya dulu banyak ulama-ulama, di satu sisi dia ulama, di satu sisi dia seorang ilmuwan. Dia bisa dokter, dia bisa ahli fisika dan juga ahli-ahli lainnya. Nah, itu yang sekarang itu umat Islam itu dilemahkan lewat itu. Jadi belajarnya ya belajar ilmu agama. Ilmu agama yang artinya itu ya fikih, ibadah, terus kemudian bahasa Arab, terus kemudian Al-Qur'an, tafsir, dan itu pokoknya golongan itu. Tapi mengabaikan ilmu-ilmu yang lain ini. Yang ini juga penting. Nah, sehingga umat Islam itu sekarang itu seperti nggak tahu arahnya mau kemana. Nah, kita itu dijauhkan dari ilmu pengetahuan, tapi kita tidak sadar. Nah, itu salah satu hal yang membuat umat Islam itu seperti buih tadi. Kita itu belajar ini tadi itu bagian dari sunnah Nabi itu tadi. Nah, itu yang kita tinggalkan itu. Nah, terus kemudian umat Islam itu hanya akan kembali jaya kembali seperti dulu itu. Kuncinya itu cuma satu. Kita itu kembali kepada ajaran agama Islam yang sesungguh-sungguhnya. Kuncinya cuma itu, nggak ada cara lain. Cara ini tuh sudah diterapkan zaman dulu, jadi tidak usah diragukan lagi. Umat Islam dulu itu berjaya ketika umat Islam itu menggunakan caranya
cara Allah dan juga cara Rasulullah. Tidak ada cara lain. Nah, sekarang itu apa namanya? Ada yang berpendapat bahwa umat Islam itu akan apa? Akan berjaya lagi apabila umat Islam itu kaya raya semua. Belum jaminan itu. Sekarang itu banyak orang-orang kaya yang lalai terhadap Allah. Gimana buatan ibu-ibu? Nah, sekarang itu banyak, pokoknya akeh lah. Dari kalangan atas sampai kalangan bawah itu sama saja semuanya. Yang sing wong apa? Orang-orang yang kaya ya, tapi sama saja. Nah, jadi kembali lagi bahwa umat Islam itu akan berjaya apabila kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenar-benarnya. Kita hidup cara Rasulullah, kita berdagang cara Rasulullah, kita berpolitik cara Rasulullah dan juga yang lain-lainnya. Pokoknya sesuai cara Rasulullah titik. Nah, itu akan umat Islam akan kembali berjaya. Karena apa? Yang memberikan kejayaan itu siapa? Manusia atau Allah? Yang membuat hati orang-orang kafir itu bergetar itu siapa? Allah. Nah, caranya supaya biar orang kafir itu bergetar hatinya itu apa? Dengan cara kita menjalankan aturan ajaran agama Islam. Nah, tapi sekarang itu orang Islam itu lemah sendiri. Itu. Nah, gimana caranya? Terus selanjutnya, kalau kita sudah tahu caranya agar supaya umat Islam ini kembali berjaya, itu dengan kembali pada ajaran Islam, kembali pada sunnah Nabi yang sesungguh-sungguhnya. Itu kan kalau untuk diri kita. Gimana betul Bu? Itu untuk diri kita. Nah, gimana caranya? Apa yang kita sudah lakukan itu, sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita lakukan itu bisa tersalurkan kepada orang-orang lain. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mendakwahkan. Kita sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu itu. Nah, pertama kita kenalkan dengan hal yang sedikit-sedikit, misalnya contoh misalnya bagaimana cara makan cara Rasulullah itu gimana. Nah, nanti kalau sudah banyak kita sampaikan sehingga orang itu mau mengamalkan itu. Mendidik diri kita untuk makan pakai tangan kanan itu kadang itu kita sering lalai. Kadang pakai tangan masih pakai tangan kiri atau makan dengan duduk. Nah, itu mengubah itu kadang itu masih susah. Mungkin kalau untuk diri kita itu semua yang ada di sini, semoga kita kalau makan itu pakai cara Rasulullah ya. Tapi orang-orang di luar sana itu kadang acuh dengan hal-hal kecil itu. Padahal hal-hal kecil tersebut itu yang membuat Allah itu memberikan kemuliaan pada orang Islam. Nah, sedikit lagi karena Pak Suali kayaknya sudah datang. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mari apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan, apa yang ibu-ibu di sini dengar semuanya, semoga bisa dipahami karena waktunya memang sebentar. Jadi mungkin dilanjut lain waktu lagi. Mungkin cukup itu dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.